Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Di hari Paskah ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat tema karya gereja yang menghidupkan. Bacaan Alkitab Mazmur 114 ayat 1 sampai 8 dan Matius 28 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Izinkan saya mengawali khotbah ini dengan satu ilustrasi. Ada kisah sederhana tentang sebuah desa yang mengalami kekeringan panjang. Tanah menjadi rusak, tanaman mati, dan sumber air mengering. Penduduk desa mulai kehilangan harapan. Suatu hari, seorang tua mengajak warga untuk bersama-sama menggali tanah di tempat yang diyakininya memiliki sumber air tersembunyi. Banyak yang meragukan, tetapi sebagian kecil bersedia bekerja. Mereka menggali berhari-hari tanpa hasil. Namun pada akhirnya muncullah mata air kecil yang perlahan berubah menjadi sumber kehidupan bagi seluruh desa. Tanah kembali subur, kehidupan pulih, dan harapan bangkit lagi. Saudara, kisah ini menggambarkan bahwa kehidupan bisa muncul kembali di tengah kematian dan keputusasaan. Inilah pesan Paskah. Dari kubur yang gelap, Allah menghadirkan kehidupan yang baru. Dan lebih dari itu, Paskah memanggil gereja untuk menjadi alat karya Allah yang menghidupkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 114 ayat 1 sampai 8 menggambarkan kuasa Allah yang luar biasa ketika Ia membebaskan Israel dari Mesir. Laut terbelah, sungai berbalik arah, gunung melompat-lompat, dan batu menjadi mata air. Semua ini menunjukkan bahwa kehadiran Allah membawa perubahan yang radikal. Dari kemustahilan menjadi kemungkinan. Dari kematian menjadi kehidupan. Pemazmur menegaskan bahwa alam semesta pun tunduk pada kuasa Allah yang menghidupkan. Ketika Allah bertindak, tidak ada yang tetap sama. Air yang kering menjadi sumber kehidupan. Batu yang keras menjadi mata air. Ini adalah gambaran bahwa Allah sanggup mengubah situasi paling mustahil sekalipun. Kemudian dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10, kita melihat puncak dari karya Allah yang menghidupkan. Kebangkitan Yesus Kristus. Kubur yang seharusnya menjadi tanda akhir justru awal yang baru. Para perempuan yang datang dengan kesedihan justru menerima kabar sukacita. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Saudara, peristiwa kebangkitan bukan hanya mujizat, tetapi juga fondasi iman kita. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa kehidupan lebih kuat daripada kematian. Terang lebih kuat daripada kegelapan. Dan harapan lebih kuat daripada keputusasaan. Namun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini tidak berhenti pada kebangkitan itu sendiri. Perempuan-perempuan itu menerima pesan dan perintah, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaranya. Artinya, pengalaman akan kebangkitan harus dibagikan. Kabar kehidupan tidak boleh disimpan sendiri. Disinilah kita melihat panggilan gereja saudara, yakni menjadi pembawa kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita berkata karya gereja yang menghidupkan.
Pertanyaannya adalah, apa arti karya gereja yang menghidupkan? Saya menemukan saudara ada beberapa hal. Pertama, gereja dipanggil untuk menghadirkan harapan di tengah keputusasaan. Dunia kita hari ini tidak jauh berbeda dengan desa yang kekeringan tadi. Ada banyak orang hidup dalam kecemasan, kesepian, dan kehilangan arah. Gereja tidak boleh hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi harus menjadi sumber pengharapan. Melalui pelayanan kasih atau perhatian kepada yang lemah dan kehadiran yang peduli, gereja menghadirkan kehidupan yang baru. Kedua, gereja dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan. Kebangkitan Kristus bukan hanya doktrin, saudara, tetapi realitas yang harus terlihat dalam kehidupan umat. Ketika gereja hidup dalam kasih, dalam pengampunan dan persatuan, maka dunia akan melihat bahwa Kristus sungguh hidup. Sebaliknya, jika gereja dipenuhi konflik, egoisme, dan ketidakpedulian, maka kesaksian itu pasti menjadi kabur. Ketiga, gereja dipanggil untuk mengubah batu menjadi mata air. Mazmur 114 menyatakan bahwa Allah mengubah batu menjadi sumber air. Dalam kehidupan nyata, saudara, batu bisa berarti hati yang keras atau sistem yang tidak adil, atau bisa juga situasi yang tampak buntu. Gereja dipanggil untuk hadir dan dengan kuasa Tuhan membawa perubahan. Melalui pendidikan, pelayanan sosial, dan pemberitaan firman, gereja menjadi alat transformasi. Yang keempat, karya gereja yang menghidupkan berarti berani keluar. Para perempuan dalam Injil itu, dalam bacaan kita tadi, tidak tinggal diam di kubur. Mereka pergi dengan takut dan sukacita untuk menyampaikan kabar itu. Gereja juga tidak boleh terkurung dalam temboknya sendiri, saudara. Gereja harus hadir di tengah masyarakat, menjangkau yang tersisih, dan menjadi terang di tempat yang gelap. Saudara, bayangkanlah seorang guru di daerah terpencil yang dengan tekun mengajar anak-anak meskipun fasilitasnya terbatas. Atau seorang relawan yang merawat orang sakit dengan penuh kasih. Atau jemaat sederhana yang berbagi makanan kepada tetangga yang kekurangan. Semua tindakan ini bisa mungkin tampaknya kecil, tapi sesungguhnya inilah karya yang menghidupkan itu. Karya gereja tidak selalu harus besar dan spektakuler, saudara. Seperti mata air kecil yang akhirnya menghidupi seluruh desa, tindakan kasih yang sederhana pun dapat membawa perubahan besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah mengajak kita bertanya sejenak. Apakah kita sudah menjadi bagian dari karya yang menghidupkan itu? Apakah kehadiran kita membawa sukacita atau justru jadi beban bagi orang lain? Apakah kata-kata kita menguatkan atau melukai? Apakah tindakan kita mencerminkan kehidupan atau justru memperdalam kematian dalam arti rohani? Saudara, kebangkitan Kristus memberi kita identitas baru. Kita adalah umat yang hidup. Dan sebagai umat yang hidup, kita dipanggil untuk menghidupkan. Karena itu, kisah desa yang menemukan mata air mengajarkan bahwa
kehidupan bisa muncul di tempat yang paling tidak terduga. Demikian pula dengan kebangkitan Kristus. Dari kubur yang dingin, lahir kehidupan yang kekal. Hari ini, Tuhan yang sama memanggil gerejanya untuk menjadi saluran kehidupan itu. Di tengah dunia yang haus akan harapan, gereja dipanggil untuk menjadi mata air yang tidak pernah kering. Marilah kita tidak hanya merayakan Paskah sebagai peristiwa, tetapi menghidupinya sebagai panggilan. Biarlah melalui hidup kita, keluarga kita, dan gereja kita, dunia dapat merasakan bahwa Kristus sungguh telah bangkit. Dan kebangkitan itu membawa kehidupan bagi semua. Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit. Haleluya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.